Pemirsa, buruh kembali berunjuk rasa menuntut Omnibus Law. Buruh ingin dilibatkan penuh dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja. Massa buruh yang tergabung dalam Partai Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Massa yang melibatkan 3.000 buruh ini mengajukan dua tuntutan, yakni tuntutan melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Selain itu, para buruh ini juga menuntut upah minimum di berbagai daerah bisa ikut naik. Tidak hanya di Jakarta saja. Alasannya harga bahan pokok pangan yang melambung tinggi memberatkan para buruh. Kami paham kesehatan nyawa itu lebih penting. Tapi kami juga tidak ingin momentum seperti ini digunakan oleh DPR RI untuk mengulang kesalahan yang sama pada tahun 2020. Kita udah teriak, udah kita minta jangan dibahas Omnibus Law, tapi DPR terus melakukan pembahasan dan disahkan. Pembatasan aksi di masa pandemi memaksa para buruh ini untuk membubarkan diri. Arus lalu lintas di depan Kompleks Parlemen ini pun kembali normal. Puluhan warga di Kabupaten Aceh Tamiang terlibat bentrok. Diduga bentrokan terjadi hanya karena sepele, tidak terima diteriaki. Bentrok antara pemuda dua kampung ini pecah di Kabupaten Aceh Tamiang. Massa yang dibutakan emosi saling serang dengan peralatan seadanya. Diduga bentrokan bermula saat pasangan suami istri warga kampung Kota Lintang yang sedang melintas di jalan terlibat cekcok dengan warga kampung Bukit. Tidak terima dengan pengeroyokan yang mereka alami, pasutri tersebut pun memanggil warga kampungnya dan berujung bentrokan. Ributan antar kampung baru berhenti setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kuala Simpang dan Polres Aceh Tamiang turun ke lokasi. Dikendikan oleh dua orang suami istri, kemudian oleh pengendara sepeda motor tersebut menjumpai anak ini, mempertanyakan apa maksud mengucapkan kata makiannya tadi. Kemudian oleh si pelaku yang mengucapkan kata makian tadi tidak terima, langsung mukul. Kemudian oleh yang dipukul warga Kota Lintang, dia kembali pulang jemput abangnya bersama dengan ada 15 orang temannya. Mengantisipasi bentrokan susulan, aparat terus melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian. Sakit hati tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya, seorang pria nekat membunuh mantan istrinya. Korban adalah seorang guru yang ditusuk saat akan mengajar. Seorang guru sekolah dasar negeri 032 Tilil, Kota Bandung, Jawa Barat tewas ditusuk mantan suaminya saat akan mengajar. Ironisnya, insiden tersebut terjadi saat kondisi sekolah sedang ramai aktivitas belajar mengajar. Kejadian bermula saat anak korban ingin melangsungkan pernikahan pada 12 Februari mendatang. Putrinya akan dinikahkan, pelaku kesal dan sakit hati karena tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya. Diduga pelaku sudah berencana untuk membunuh mantan istrinya saat akan masuk sekolah untuk mengajar. Itu sudah mengejar dari gerbang dan terjadilah penusukan. Kemudian si pihak penusuk, si Panano itu tidak melarikan diri, malah dia silahkan tangkap karena memang tapi ingin ditangkap oleh pihak yang berwenang, berwajib. Jadi dia memang sudah nekat, karena saya juga tidak nyangka karena waktu hari Jumat kita sudah berdamai, saya, beliau, Bu Ati sama pihak kepolisian sudah berdamai, tetapi tidak menyangka akan kejadian seperti ini. Sesaat setelah penusukan, pelaku langsung ditangkap polisi. Di tempat itu. Itu pukul jam berapa dah? Kami mendapat laporan sekitar jam 7, langsung ke lokasi situ. Itu aja, rekan-rekan. Untuk pelaku sendiri? Itu mantan. Keluarga dan kerabat korban penusukan oleh mantan suaminya, Guru Ati Rohaini, mendatangi rumah duka. Sementara pasca insiden penusukan, kegiatan pembelajaran tatap muka ditiadakan sementara. Siswa-siswa kembali belajar secara daring.
Pedagang di sejumlah wilayah mengaku alami kelangkaan minyak goreng kemasan selama 2 pekan terakhir. Untuk dapat memenuhi kebutuhan warga, pedagang hanya menjual minyak goreng curah dengan harga Rp19.000 per liter. Sejak 2 pekan terakhir, sejumlah pedagang di pasar tradisional Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah tidak lagi menjual minyak goreng kemasan berbagai merek. Para pedagang mengaku minyak goreng kemasan yang biasa dijual belum lagi diterima dari produsen. Untuk memenuhi permintaan pembeli, pedagang hanya menjual minyak goreng curah dengan harga Rp19.000 per liternya. Minyak yang presan itu, yang merek sembarangan ya. Kemasan itu kosong semua, ditarik kemarin. Minggu lalu ditarik, tapi sekarang belum keluar. Alasannya apa, Bu? Katanya memang dari sana izinnya belum keluar, katanya. Langkanya minyak goreng kemasan di Kota Semarang juga dikeluhkan oleh pembeli sejak 1 pekan lebih dan memilih membeli di sejumlah gerai perbelanjaan dengan batasan tertentu. Selain di Semarang, Jawa Tengah, kelangkaan minyak goreng kemasan juga dirasakan pedagang pasar tradisional di Pekan Labuan, Kota Medan. Sejak 4 hari terakhir, pedagang tidak lagi menjual minyak kemasan. 4 hari ini, Pak, minyak kami kosong. Nggak jual minyak kami, Pak. Jadi harapan Ibu bagaimana, Bu? Kalau bisa, Pak Jokowi minyak diturunkan, Pak. Sebelum kelangkaan minyak terjadi, pedagang mengaku hanya mendapat jatah 25 kg dari distributor. Di pasar kelurahan Pekan Labuan ini, pedagang menjual minyak goreng seharga Rp18.500 untuk per kilonya. Pedagang berharap pemerintah segera mengirim stok minyak untuk dapat memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, mengingat permintaan minyak cukup tinggi. Jamaluddin, tersangka kasus pencurian telepon genggam di Bangka Barat, terbebas dari tuntutan hukum berat berkat penerapan restoratif justice. Ia mengaku mencuri karena ponsel miliknya rusak dan tidak mampu membeli baru. Pria ini adalah Jamaluddin, tersangka perkara tindak pidana pencurian handphone di Bangka Barat. Ia tidak kuasa menahan tangis dan sujud syukur setelah dinyatakan terbebas dari tuntutan hukum. Permohonan damai yang diajukan Jamaluddin disetujui oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 4 Februari 2022. Sebelumnya, jaksa menyangkakan Jamaluddin melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Upaya perdamaian pun ditempuh dan hasilnya Syahrul sebagai korban pencurian dan tersangka Jamaluddin sepakat untuk berdamai. Alasannya cuma dari istri aja. Untuk dijual atau untuk dipakai? Kejaksaan Negeri Bangka Barat menyampaikan pertimbangan damai terhadap Jamaluddin. Ialah tersangka baru pertama kali melakukan tindakan pidana dan ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun penjara. Karena kan restoratif justice antara lain baru pertama kali dilakukan, adanya kerugian tidak lebih dari 2,5 juta, dan kemudian ada syarat dan ketentuan yang lain. Intinya Bang Jamaluddin ini sudah memenuhi itu, Bu? Alhamdulillah sudah terpenuhi. Sebelumnya pada Agustus 2021 lalu, Jamaluddin melakukan pencurian 1 unit handphone di area perkebunan sawit di Kecamatan Muntok. Ia terpaksa mencuri karena ponsel miliknya rusak dan tidak punya uang untuk membeli ponsel baru. Seorang calon penumpang mengamuk di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Penumpang tersebut gagal terbang karena tidak memiliki tes PCR. Informasi tersebut adalah salah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Dua rumah di kawasan Biringkanaya, Makassar ludes terbakar. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku untuk menjinakkan api. Dibantu warga, petugas pemadam juga berupaya memindahkan barang yang mudah terbakar dari dalam rumah. Kencangnya tiupan angin sempat menyulitkan pemadaman. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu rumah.
Minibus ini tertimpa truk bermuatan pisang saat kapal yang mereka tumpangi diguncang gelombang tinggi. Sedianya kapal yang mereka tumpangi akan sandar di Pelabuhan Merak, namun karena cuaca buruk, kapal pun terombang-ambing. Selain menerjang dermaga 5, gelombang tinggi juga membuat kendaraan yang hendak masuk ke kapal di dermaga eksekutif menjadi terhambat. Sejumlah kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir ke dalam laut. Kami tidak tahu peraturan. Saya memohon kepada pihak-pihak yang hanya berkepentingan. Aksi calon penumpang pesawat yang mengamuk di Bandara Kuala Namu ini viral di media sosial. Diduga pria ini tak mampu membendung emosi lantaran dirinya gagal terbang karena tidak memiliki hasil PCR. Calon penumpang tersebut mengaku hanya memiliki hasil swab antigen dan tidak mengetahui peraturan wajib PCR sebelum terbang. Berdasarkan peraturan terbaru, pemerintah menetapkan bahwa setiap penumpang pesawat wajib menyertakan hasil negatif PCR bagi penerima vaksin dosis pertama dan antigen bagi penerima vaksin dosis lengkap. Video amatir ini merekam detik-detik saat satu unit minibus terbakar di Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Asap mengepul dari bagian kap, sementara kobaran api muncul dari bagian bawah mobil. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun saat warga menyiramkan air ke mobil yang terbakar, asap justru semakin besar dan menyebar ke jalan raya. Beruntung dua penumpang, ibu dan anaknya berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil yang terbakar. Inilah detik-detik saat seekor buaya muara sepanjang 4 meter ditangkap warga desa Babana, Sulawesi Barat. Setelah berburu beberapa hari di sepanjang muara desa, buaya ini akhirnya berhasil ditangkap. Mengantisipasi kejadian tidak diinginkan, kaki dan mulut buaya ini diikat kencang. Keberhasilan penangkapan warga dan pawang ini pun menarik perhatian penduduk desa. Usai ditangkap, buaya muara ini dibawa ke penangkaran setempat agar tidak membahayakan warga. Sebelumnya warga memutuskan memburu buaya muara lantaran predator tersebut kerap berkeliaran di dekat permukiman dan meresahkan nelayan.